Ya, kurang kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Pengawas SD di Kecamatan Sukra, Bapak Eka Suganda. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru di Gugus Ki Hajar Dewantara. Izinkanlah kami dari calon guru penggerak angkatan 7 di Kecamatan Sukra ini ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan aksi nyata kami pada pemahaman modul guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Di sini kami tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua, tetapi kami hanya ingin mengaktualisasikan apa dan bagaimana guru penggerak itu. Mungkin di sini beberapa ada yang sudah mengikuti atau mendengar mungkin bahkan bahwa apa sih guru penggerak. Sebab selama ini kita hanya tahunya guru penggerak saja, tetapi kita tidak tahu guru penggerak itu apa gitu. Jadi ada istilahnya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah itu tiga hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, terlebih dahulu kita perkenalan dulu. Di sini ada 7 orang Bapak Ibu calon guru penggerak. Yang pertama adalah saya sendiri. Nama saya Muhammad Lutfi. Tugas saya di instansi UPTD SD 1 Sukraweta. Kemudian yang kedua rekan saya Bapak Hanan Anugrah. Ini alhamdulillah calon kepala sekolah yang sudah lulus ya, tinggal menerima SK-nya saja. Bapak Hanan ini bertugas di UPTD SDN Tegal ya. 3 ya. Kemudian rekan saya berikutnya adalah Rara Widya Apriana. Ibu Rara ini bertugas di instansi UPTD SDN 1 Ujung Gebang. Kemudian ini ada yang paling jauh. Ini Ibu Santi Nur Cahya. Beliau ini bertugas di UPTD SDN 3 Loyang, Kecamatan Cikedu. Jadi jauh dari Cikedu ke sini. Ini menunjukkan bahwa semangat dalam menggerakkan suatu komunitas praktisi. Nah, Bapak dan Ibu guru semua ini adalah komunitas praktisi namanya. Jadi kalau dalam ilmu apa sih namanya ya? Ini kita ini berada dalam sebuah komunitas praktisi. Dan kemudian rekan saya berikutnya adalah Ibu Ica Fatihah. Beliau ini bertugas di UPTD SDN 2 Sumberanyar Timur. Ya. Dan yang paling ujung, itu Bapak Eko Wahyu Pamuji. Beliau bertugas di SMA Negeri 1 Sukra. Ya. Jadi ada guru SMA-nya juga. Dan kita ini bertujuh ditemani oleh pengajar praktik, Bu. Ya. Ya, pengajar praktiknya ini adalah Bapak Carhadi SPD ME. Beliau yang selalu membimbing kami, menemani dalam perjalanan dalam mempelajari modul-modul yang disuguhkan dalam pendidikan guru penggerak ini. Bahwa kalau boleh saya merangkum dari ketiga tadi, bahwa sebetulnya kegiatan yang tadi itu sudah kita lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada anak datang telat, Assalamualaikum, itu adalah tipe-tipe guru sebagai penghukum dan pembuat salah. Jadi secara tidak langsung bahwa menyatakan bahwa murid itu salah.
Nah, lalu sebaiknya gimana? Nah, di dalam budaya positif ini ada yang namanya sekitar restitusi. Tadi menanyakan dulu, kamu kenapa terlambat? Apa alasannya? Nah, gitu kan. Setelah diberikan ini, baru kita membuat tadi keyakinan. Keyakinannya apa? Nilai-nilainya. Kalau kamu terlambat, nilai apa yang akan kamu dapatkan? Misalkan nilai kedisiplinan yang menjadi kurang, tanggung jawab. Kira-kira seperti itu. Hanya saja kita tidak menyadari istilah-istilahnya apa itu. Ya. Nah, di dalam pendidikan program pendidikan guru penggerak ini kita dibekali ilmu untuk apa ya? Untuk menghadapi atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita, khususnya di sekolah. Ya, itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, baiklah kita tutup materi ini dan saya buka termin. Barangkali ada yang bertanya, satu saja, silakan. Ada yang bertanya atau kamu sebenarnya guru penggerak saja? Barangkali informasi yang beredarnya masih ini, atau mungkin barangkali ada yang bertanya. Oh ya, silakan. Bapak Citra Yakub. Mik Pak, mik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mik Pak, mik. Bentar Pak, kasih mik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ini akan begini Pak gitu. Terima kasih waktunya. Sebetulnya ini hanya bukan pertanyaan, tapi bagi kita sebagai pendidik yang belum menjadi guru yang mau menanyakan bagaimana supaya lulus dan bisa dulu Pak. Bagaimana caranya biar kita bisa lulus dalam program guru kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pertanyaannya kiat-kiat bagaimana supaya kita lulus dan bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama gini Pak, kita harus mendaftar dulu yang pertama. Ya. Jadi kalau kita tidak daftar, bagaimana kita bisa lulus dan mengikuti pendidikan guru penggerak? Itu yang harus kita lakukan. Jadi pertama kali mendaftar dulu. Syaratnya gimana? Syaratnya ada di SIP PKB kita dengan syarat minimal masa kerjanya 5 tahun. Jadi yang sudah 5 tahun sudah memiliki ijazah S1-nya, silakan mengikuti. Ya, itu yang pertama. Manfaatnya apa? Jadi dalam guru penggerak ini manfaatnya banyak sekali, Bapak Ibu. Kalau sebelumnya kita mengenal hanya sertifikat pendidik, betul ya? Kita mengenal sertif, betul? Apa sih kegunaannya sertif selain sertifikasi? Bagi yang ingin mendaftar CASM itu menjadi kartu as. Namun sekarang kartu ajar itu sudah diserahkan kepada sertifikat guru penggerak. Jadi sekarang sertifikat guru penggerak itu lebih tinggi posisinya daripada sertifikat ibaratnya seperti itu. Ya. Jadi ada bahasa kalau kita sudah memiliki sertifikat guru penggerak, kita tidak usah mengikuti pendidikan profesi guru, hanya saja kita harus melewati ujiannya saja. Kira-kira lebih seperti itu. Jadi ini ujian di mana ya? Ya, itu. Yang selanjutnya kira-kira harus mengisi secara prosedur, Pak Citra. Ngisi anunya, si PKB ada esai dan ada kurikulum vitae. Esainya di situ kurang lebih ada 5 pertanyaan. Satu pertanyaan itu ada 4 poin yang harus dijawab. Ya, kita mengarah di situ. Ya, kita deskripsikan apa yang sudah kita pelajari, bagaimana kita tergerak dan bagaimana kita bergerak, dan bagaimana caranya kita agar menggerakkan orang lain. Nah, itu yang paling terpenting. Jadi nantinya nyambung Bapak Ibu. Jadi ketika kita menuliskan esainya sudah seperti itu, maka untuk mengikuti pendidikan guru penggerak pun akan terasa lebih mudah. Ya.
Itu yang jelas mengikuti prosedur tadi, mendaftar, mengisi, dan kemudian mengikuti tahapan seleksinya. Ada 2 seleksi. Seleksi pertama administrasi ESA, yang kedua adalah seleksi simulasi mengajar. Itu waktunya 10 menit. Dan wawancara selama 1 jam. Wawancara itu berkaitan dengan apa yang kita tuliskan pada lembar esai. Jadi kalau mengisi esai jangan dilupakan, tapi disimpan sebagai bahan pembelajaran. Pasti pertama kali yang akan ditanyakan adalah permasalahan di sekolah. Ini selama ini pasti yang ditanyakan awal itu pernah tidak Bapak menghadapi masalah dan bagaimana cara menyelesaikan itu, ya. Untuk lebih lanjutnya silakan ada koordinator guru penggerak di Kabupaten Indramayu. Alhamdulillahnya beliau bertugasnya di sini di Kecamatan Sukra, yaitu Bapak Unang Nuansa sebagai koordinator guru penggerak di wilayah Kabupaten Indramayu. Keren, enak ya, Bapak. Itu kurang lebihnya Bapak Citra itu pertanyaannya. Terima kasih. Sudah ya? Iya, demikianlah pemaparan kegiatan sosialisasi budaya positif ini dalam program pendidikan guru penggerak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.